Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Salam untuk Kokam atau PW PM Sumut. Selamat berkemajuan. Namun ada yang perlu saya sampaikan atas nama pribadi saya sebagai warga Muhammadiyah dan juga da'i Muhammadiyah, juga sebagai salah satu pengurus majelis Tarjih Muhammadiyah di Pondok Gede dan juga sebagai ketua ranting, juga pernah sebagai da'i lembaga dakwah khusus pimpinan pusat Muhammadiyah yang keliling Indonesia. Ada yang ingin saya sampaikan sebagai nasihat menghadapi dunia global. Kokam tidak boleh surut dalam mengasah intelektual, tetapi harus berkemajuan, benar-benar berkemajuan. Yang namanya dunia global itu, atau informasi global, atau pasar global, itu pasti berkaitan dengan yang sifatnya umum dan luas, memerlukan cakrawala pemikiran yang luas, bukan tindakan-tindakan liar meniru kelompok-kelompok sebelah yang arogansi, tapi perlu menunjukkan kualitas intelektual pemuda Muhammadiyah yang benar-benar berkemajuan, bukan pemuda Muhammadiyah yang surut berfikirnya. Gaya-gaya ancaman dan sikap-sikap yang tidak familiar justru akan makin mengecilkan yaitu dakwah Muhammadiyah itu sendiri, karena Muhammadiyah tidak pernah berangkat dari ancaman. Muhammadiyah tidak pernah lahir sosok-sosok yang mengancam sejak zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai sekarang. Nah, namun alangkah baiknya kalau kita dengar bersama ya, semua pemirsa di mana saja, pernyataan Kokam ini apakah benar-benar aspirasi Muhammadiyah atau bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Menanggapi video Ustadz Mufli Sapitra terkait dengan ceramah Ustadz Adi Hidayat yang sudah mengakibatkan kegaduhan dan polemik di tengah-tengah masyarakat secara luas, maka kami pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Bahwa cara dan statement Ustadz Mufli Sapitra menanggapi pendapat Ustadz Adi Hidayat tentang musik telah memunculkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Kami menduga tanggapan yang dilemparkan Ustadz Mufli Sapitra hanya terkesan mencari sensasi untuk menaikkan rating media sosialnya dengan melemparkan komentar-komentar yang berisi kebencian. Kedua, kami meyakini bahwa dakwah bisa dilakukan dengan cara yang lebih arif, tanpa harus saling merendahkan, mengolok-olok, dan tuduhan-tuduhan keji yang menyakiti antar sesama kaum muslimin. Yang ketiga, menuntut Ustadz Mufli Sapitra untuk menjelaskan pendapatnya secara ilmiah kepada publik terkait musik dan hukumnya, tanpa harus menyudutkan asatid yang memiliki pendapat lain. Hal ini agar umat memiliki perbandingan ilmu tentang musik tanpa harus diwarnai kebencian, saling mencaci, bahkan mengkafirkan antara satu dengan yang lain. Keempat, pernyataan Ustadz Mufli Sapitra bahwa pernah menimba ilmu di pesantren Muhammadiyah bukan berarti menunjukkan beliau kader Muhammadiyah, tapi cenderung hanya penikmat amal dakwah Muhammadiyah yang saat ini justru beliau membalas dengan menyakiti hati banyak warga Muhammadiyah. Yang kelima, pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara meminta Ustadz Mufli Sapitra segera meminta maaf kepada Ustadz Adi Hidayat dan keluarga besar Muhammadiyah, serta segera menghentikan tuduhan-tuduhan terhadap Ustadz Adi Hidayat
yang dapat memunculkan reaksi negatif dan memecah belah persatuan antar anak bangsa. Yang keenam, jika dalam waktu 2 kali 24 jam sejak Rabu 8 Mei 2024 Ustadz Mufli Sapitra tidak meminta maaf, maka pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara akan membawa persoalan ini ke ranah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketujuh, sebagai penutup, pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara akan aktif dalam mengawal setiap aktivitas dakwah semua ulama Muhammadiyah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, itu yang disampaikan oleh PW Pemuda Muhammadiyah Sumut yang berapi-api. Saya sangat senang dengan sikap pemuda Muhammadiyah itu yang berani. Kalau misalnya soal kokam dulu pada waktu demo 212 sudah menunjukkan gigi taringnya ya, mampu menghimpun kekuatan besar seluruh Muhammadiyah se-Indonesia melakukan demo di Munas, tepatnya di Tapal Kuda. Itu yang pernah saya juga lakukan bersama-sama Kokam, Mas Huri, dan beberapa tokoh-tokoh penting termasuk Novel Donggio, aliran-aliran Muhammadiyah keras ya waktu itu, yang ada di Tapal, yaitu di mana, di Patung Kuda itu di saat itu. Demikian juga kalau saya mencermati, mengamati perkataan dari pemuda Muhammadiyah ini, sebenarnya itu semangat yang bagus, tapi salah tempat menurut saya. Tadi dari bahasanya, dari awal itu menuntut ilmiah, tapi kemudian akhirnya itu kerana hukum. Itu nggak sesuai sudah dengan gertakan-gertakan seperti itu tidak pernah dilakukan oleh Muhammadiyah sejak dahulu kala. Ya, jangankan kepada sesama umat Islam, kepada Saifuddin Ibrahim saja yang pernah menghina Muhammadiyah dan sebagainya, Muhammadiyah tidak pernah melakukannya. Itu. Nah, kalau berbicara Ustadz Musli itu menurut saya sudah cukup ilmiah, apa yang disampaikan ilmiah. Biarkanlah saja berkembang. Dialog itu bagus menurut saya. Di samping menguji mental orang-orang kita sendiri di Muhammadiyah. Apakah mental kita sebagai warga Muhammadiyah itu benar-benar Muhammadiyah yang ilmiah, atau kita lagi meniru-niru orang sebelah yang sering bertindak arogan itu dengan kekuatan ormasnya. Muhammadiyah ini dibesarkan dengan ilmu. Muhammadiyah itu dibesarkan dengan agama. Sejak dahulu Muhammadiyah tidak pernah ngamuk. Justru kalau dengan sikap PWM, pemuda Muhammadiyah PM, ya pemuda Muhammadiyah yang seperti ini, itu justru tidak baik menurut saya ke depan. Ya. Karena Muhammadiyah ini sangat menghargai intelektual. Menurut saya, apa yang disampaikan oleh Ustadz Musli itu masih dalam ranah, yaitu nalar intelektual yang cukup luar biasa. Biarkanlah bertanding. Kita juga harus cermati, bukan hanya pandai kita menyalahkan orang lain, kita harus pandai menyalahkan diri sendiri. Yang perlu saya berikan masukan kepada antum, yaitu seluruh pemuda Muhammadiyah di Sumut ya, karena saya juga pelaku dakwah bahkan di seluruh Indonesia, meskipun tidak seperti Ustadz Ade Hidayat tapi daerah saya adalah daerah-daerah minus, daerah transmigrasi, daerah-daerah yang sepi penduduk, mengislamkan orang dan sebagainya, dan terlibat dalam berbagai macam kegiatan, mulai dari Pulau Madura sampai ke Pulau Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, sampai ke Sumatera juga, ke Lampung, bahkan sampai ke wilayah Musirawas dan Lubuk Linggau. Jadi nasihat saya kepada pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah Sumut itu, tidak terlalu jauh lah mengambil kesimpulan. Biarkan saja intelektual itu terus bergulir, bukan dengan ancaman-ancaman,
justru itu tidak menunjukkan bahwa kalian itu adalah pemuda yang ilmiah. Jika sifatnya yaitu meniru-niru orang sebelah yang sering ngamuk itu. Tapi perlu ditunjukkan adalah sikap, yaitu keintelektualan kita, kecerdasan kita. Tunjukkan bahwa kita mampu menanggapi. Kita harus mampu juga mengoreksi diri sendiri. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat itu memang semuanya benar atau enggak? Apakah antum sebagai pemuda juga, pemuda, apakah sempat mengoreksi Ustadz Adi Hidayat? Nah, itu juga perlu dilakukan. Kalau saya sebagai da'i, selaku da'i, juga berpikir sama. Nah, mengapa ustadzku seperti ini gitu? Ya, saya selalu di Jakarta, saya selalu di PP Muhammadiyah. Saya memang bukan pengurus PP Muhammadiyah, tapi saya di cabang Muhammadiyah sekarang. Saya sebagai ketua Majelis Tarjih, pimpinan cabang Muhammadiyah Pondok Gede, dan juga sebagai ketua ranting Muhammadiyah Jati Cempaka Pondok Gede, yang sebelumnya melanglang buana menyampaikan dakwah-dakwah lembaga dakwah khusus pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi tolonglah, sebagai pemuda-pemuda seharusnya lebih inspiratif itu. Contoh saja ya, Ustadz Adi Hidayat itu dulu dalam menjelaskan misalnya fatwa Muhammadiyah yang jelas-jelas memutuskan, yaitu berkaitan dengan Allah bersemayam di atas arsy. Ustadz Adi Hidayat beda. Iya kan? Apa antum pernah itu mengoreksi seperti itu? Masalah kunut misalnya, tegas to the point Muhammadiyah, bahwa Muhammadiyah tidak menganggap bahwa kunut subuh itu sunnah. Tidak. Tapi Ustadz Adi Hidayat justru lain pendapatnya juga. Jadi banyak Ustadz Adi Hidayat. Terlalu banyak kalau misalnya saya ungkap. Tapi ini aib kita sendiri. Ya. Jadi menurut saya apa yang disampaikan oleh pemuda Muhammadiyah Sumut itu perlu dicabut. Karena yang demikian tidak menunjukkan antum sebagai seorang intelektual. Bahkan bisa merendahkan Muhammadiyah sendiri. Karena Muhammadiyah itu tidak para ranah ancam-anyaman. Sejak dahulu, sejak zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan, sejak zaman Kiai Haji Ibrahim, sejak zaman yaitu Kiai Haji Mas Mansur, kemudian sejak zaman itu Yunus Baswedan, dan terus sampai ke belakang, sampai ke Ki Bagus, dan terus sampai ke Pak Haidar Nasir. Muhammadiyah bahkan sangat kritis terhadap negara. Janganlah kemudian antum menjadi lumpuh ya, di dalam memahami orang lain. Saya kira tidak ada salahnya orang seperti Mufleh, apalagi beliau adalah keluarga Muhammadiyah. Antum bilang tidak, lahir dari darah Muhammadiyah. Ya. Kecuali kalau memang sudah yaitu menghina Muhammadiyah, antum baru bertindak. Tapi kalau tidak Muhammadiyah, jangan sekali-kali itu. Itu kan yang dituju pribadi Ustadz Adi Hidayat, bukan Muhammadiyah. Biarkan saja. Ini dari saya, Zulkarnain El Maduri, ya, mantan da'i lembaga dakwah khusus pimpinan pusat Muhammadiyah, da'i keliling seluruh Indonesia, ya, dan sering melakukan tugas kemana-mana saja, tidak terbatas, mulai dari Bangkalan, mulai dari Sumeneb, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Jawa Timur, Blitar, terus di Blitar itu bagian timur semuanya, sampai ke wilayah Yogyakarta, Gunung Bantul, ke Sumatera, ke Kalimantan, termasuk ke Maluku Utara, Ternate, Wasile, Ekor, dan sebagainya. Udah masuk semuanya. Jadi nasihat saya sebagai orang tua, antum jelas lebih muda dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.